take it slow. How's it going, ladies and gentlemen? Nama gue Alfa dan selamat datang di channel gue untuk part 3 dari clutchless shifting. Ya, aslinya gue nggak planning ada part 3 ini, tapi there you go. Aslinya ya kayak tadi gue bilang, gue nggak ada planning untuk bikin part 3. Aslinya tuh cuma pengen bikin jadi 2 part doang. Aslinya malah sebenarnya nggak pakai part total, cuman karena kepanjangan jadi ya udah dibikin 2 part gitu. Dan muncul part 3 ini itu karena gue sebenarnya ada hal yang gue lupa, gue sebutin di part 1-2 itu. Dan ada yang sadar. Kalau nggak ada yang sadar nggak gue bikin. Nggak ada yang canda. Ya nggak ada yang bilang pun juga gue akan bilang. Gue akan bikin part 3-nya ini. Karena ya emang gue lupa bilang. Ada hal yang lupa gue bilang, jadi ya gitu, terpaksa bikin part lanjutan. Jalan buru, jalan kayak prentot. Iya, yang gue lupa adalah gue nyontohin ini clutchless shiftingnya itu. Sebenarnya bukan lupa sih, gue nggak ada second cam, jadi ya udah gue nggak bikin, jadi ya udah gitu aja. Dan kebetulan sekarang gue ada minjem kamera dari Adit. Tuh di bawah session. Say hello to my foot. Hello. Kaki gue udah bilang hello. Ya kan, jadi gue itu kemarin di part 1 dan 2 itu coba bilang kalau ya basicnya aja gitu kan. Kalau clutchless shifting itu kayak shifting biasa tapi nggak ada kopling. Ya tapi gue nggak ngasih tahu secara jelas gitu kan. Dan gue nggak nyontohin gimana caranya gitu. Jadi masih ada yang nanya gitu kan. Kayak kalau misalnya ganti giginya, nyongkel atau nginjeknya itu nunggu gas ketutup banget, itu gimana ya? Emang itu basicnya gitu loh. Ya gue cuma nggak bilang kayak gitu kan, gue nggak ngasih tahu secara jelas gimana caranya, gue nggak ngasih tahu tekniknya gimana, karena jujur gue lupa. Dan kedua, gue nggak punya second cam buat nunjukin shifter gue, kaki gue yang lagi shifting gitu. Dan sekarang ada minjem punya Adit. Thank you Dit. Jangan lupa subscribe ke Adit di atas roda 2. Wey. Nah, berhubung gue lagi ada pinjeman, gue kasih lihat aja nih ya caranya nih. Perhatiin tangan kanan gue akan split screen ya. Kalian perhatiin aja tangan kanan gue dan kaki kiri gue ya. Nah, begitu caranya untuk clutchless shifting itu. Jadi caranya adalah ya nutup gas gitu kan, nutup gas sampai fully closed, sampai benar ketutup banget. Kalau nggak dia nggak bakalan mau ini kecongkel atau keinjek shifternya itu. Bisa tanpa ngerusak gearbox lo. Bisa tanpa ngerusak gearbox lo, maksudnya nggak bisa tanpa ngerusak gearbox lo. Jadi kalau misalkan kalian paksain ya ngerusak gearbox gitu. Terus yang tadi ditanyain kayak kalau misalnya nunggu ketutup dulu gasnya, bisa nggak? Bisa. Lo jeda ya, ada jeda berapa lama gitu, boleh, bisa banget. Cuman kalau misalnya kayak begitu ya nggak ada advantage gitu kan, nggak ada keuntungannya. Karena ya tujuan clutchless shifting itu kan biar shiftingnya cepat gitu kan, dan drop RPM lebih dikit, karena dia memakan waktu yang lebih singkat gitu kan. Untuk awal-awal, untuk saat belajar, untuk latihan, oke, gitu kan. Kalau kalian takut ngerusak, kalian takut terlalu maksain, untuk awal-awal untuk latihan boleh. Cuman semakin lama, semakin kalian terbiasa, semakin udah tahu celahnya di mana. Nah, itulah mulai dipersingkat waktunya, mulai dipercepat semuanya.
jadi lebih nyoy ya, lebih enak gitu kan timingnya itu, lebih berasa advantage-nya gitu. Dan untuk si clutch downshift ya caranya ya kebalikannya, kalian buka gas sambil congkel atau injek gitu, tergantung ya downshiftnya itulah. Kenapa dibuka gasnya ya untuk rev matching gitu kan. Dan kenapa harus rev matching? Oh biar nggak ngerusak gearbox sih, biar nggak ngebebanin mesin dan gearbox juga itu. Dan kalau ada yang kekeh gitu kayak clutch shifting itu ngerusak karena ngasih impuls gitu kan, bahasanya tuh ngasih impuls berlebih gitu kan. Nah sebenarnya itu juga nggak tepat, itu juga salah gitu ya nggak. Salahnya adalah sebenarnya justru malah kebalikannya. Kebalikan gimana? Kebalikan dari logikanya itu. Ketika clutch shifting, ya next time pas sudah masuk gerbang aja ngesennya ya. Jadi yang benar adalah si shifting itu sendiri, mekanisme shifting dari gearbox itu ketika lo entah ngopling kah, entah lo nutup gas kayak clutch shifting, itu yang ada malah lu apa ya, malah narik impulsnya itu loh, malah ngilangin impulsnya itu, atau kalau bahasa benernya adalah engine load gitu. Lu ngurangin atau bahkan ngilangin engine load yang diterima sama gearbox gitu loh. Jadi yang ada ya itu, lu ngurangin atau ngilangin impulse slash engine load yang diterima sama gearbox itu. Dan itu malah sama sehatnya gitu loh kalau menurut gue ya, sesok tahu gue gitu. Kalau misalnya salah ya silahkan dikoreksi. Jadi yaudah, sepertinya begitu saja. Hope you guys enjoyed it, and if you guys did, don't forget to hit that like button and show me your thoughts and leave me your opinions in the comment section down below. And don't forget to subscribe if you haven't already, and you can also follow me on Instagram and Twitter. The links will be in the description box down below. And final words from me, stay awesome and safe out there. I've been off the queue. I'm out. Woo! Peace. Ini kita kemana ya? Gimana sih? Menteng Raya Cikini. Au.